Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah IDK 1. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Oke, kita mulai. Pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif dan promotif, dengan sasarannya adalah masyarakat. Latar belakangnya di sini adalah sistem pelayanan kesehatan. Di sini ingin meningkatkan derajat kesehatan dengan tujuan pembangunan tercapai. Komponen sistem pelayanan kesehatan ada perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapi, radiologi, laboran, dan yang lain. Pelayanan keperawatan, bagian penting dari pelayanan kesehatan dengan SDM atau sumber daya manusianya yang terbanyak. Teori sistem dalam pelayanan kesehatan terdiri dari input, merupakan komponen yang memberikan masukan untuk berfungsinya satu sistem seperti sistem pelayanan kesehatan. Ada proses, kegiatan yang berfungsi merubah sebuah masukan atau input menjadi hasil yang diharapkan. Misal, berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Dampak merupakan akibat yang dihasilkan oleh sistem. Misal, dampak akan menjadi masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Umpan balik merupakan hasil yang sekaligus menjadi masukan. Ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam sistem pelayanan kesehatan. Ada lingkungan. Keadaan di luar sistem yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dapat berupa lingkungan geografis dan sosial masyarakat. Nah, seperti ini kerangka konsepnya dari teori sistem sebelumnya. Di sini ada input, proses, output, dan outcome. Ada faktor eksternalnya berupa perubahan sistem pemerintahan, globalisasi, kebijakan, regulasi, dan yang lain. Inputnya perawat, ada kualitas kompetensi, ada tenaga kesehatan lain, target program, reward system, jenjang karir, standar pedoman, sarana prasarana peralatan kesehatan, dana atau pembiayaan. Prosesnya ada kondisi kerja di sini, pelayanan keperawatan profesional, peran fungsi, serta tugas faktual. Outputnya indikator kinerja klinik. Ada pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan yang bermutu, jumlah angka kredit perawat, outcome yang diharapkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Untuk umpan balik bisa dilakukan monitoring evaluasi sistem informasi. Pengertian sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan adalah setiap usaha yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Macam sistem pelayanan kesehatan. Pertama ada pelayanan kedokteran. Pelayanan kesehatan yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau bersama-sama dalam organisasi dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam organisasi. Tujuan utama adalah memelihara dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit. Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi
dasar dan pelayanan rujukan. Dilakukan oleh perawat dalam pelayanannya memiliki tugas diantaranya memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga, komunitas, dan pelayanan kesehatan dasar dan asuhan keperawatan umum pada pelayanan rujukan, serta terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Pelayanan keperawatan bisa dilakukan secara mandiri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Praktik mandiri perawat berdasarkan spesialisasi atau keahlian seperti perawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan medikal bedah, dan yang lain. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama ada promosi kesehatan. Pelayanan diberikan melalui peningkatan kesehatan dengan tujuan peningkatan status kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini meliputi kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, pelayanan status gizi, kebiasaan hidup sehat, pelayanan prenatal, pelayanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan. Perlindungan khusus dilakukan dengan melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu dan ancaman kesehatan yang termasuk di dalam tingkat ini adalah imunisasi, pelayanan, dan perlindungan keselamatan kerja. Diagnosa dini dan pengobatan segera diberikan mulai timbulnya gejala. Dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit, sehingga tidak terjadi penyebarannya. Misalnya, survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus, serta pencegahan terhadap meluasnya kasus. Ada pembatasan kecacatan. Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit tertentu. Dilakukan pada kasus yang memiliki potensi kecacatan. Misalnya, perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, mencegah kematian. Rehabilitasi dilakukan setelah pasien sembuh, sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap kecacatan. Misalnya program latihan, konsultasi, dan diskusi psikologis untuk meningkatkan coping individu positif sehingga gairah hidup meningkat. Tujuan pelayanan kesehatan pencegahan. Ada preventif primer, program pendidikan, imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran jasmani. Preventif sekunder, pengobatan penyakit tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit. Preventif tersier, pembuatan diagnosa ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, kuratif, dan rehabilitatif. Faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan. Misalnya, untuk mengatasi masalah penyakit yang sulit dapat dilakukan dengan penggunaan alat seperti laser, terapi perubahan gen. Karena hal tersebut, pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan lebih profesional dan membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Pergeseran nilai masyarakat. Beragamnya nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa dapat menimbulkan pemanfaatan yang berbeda. Misalnya, masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan tinggi akan memiliki kesadaran yang lebih dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Demikian juga sebaliknya. Aspek legal dan etik. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan
akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai hukum dan etik yang ada di masyarakat. Ekonomi. Semakin tinggi ekonomi di masyarakat atau seseorang, pelayanan akan mudah dijangkau dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya. Politik, kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada sangat berpengaruh dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. Syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama, tersedia dan berkesinambungan. Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat setiap kali dibutuhkan dapat diterima dan wajar. Diartikan bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan, kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat bukan pelayanan kesehatan yang baik. Mudah dicapai. Tercapaian yang dimaksud diutamakan dari sudut lokasi. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan dan distribusi sarana kesehatan merata di seluruh wilayah, tidak terkonsentrasi di perkotaan. Mudah dijangkau, terutama dari sudut biaya, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada bermutu. Mutu yang dimaksudkan adalah menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan tata cara penyelenggaranya disesuaikan dengan kode etik yang telah ditetapkan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat bantu dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Lembaga pelayanan kesehatan. Yang pertama ada rawat jalan, tingkat pelayanan kesehatan, diagnosis, pengobatan klinik. Klinik, praktek spesialis. Institusi, fasilitas cukup memberikan berbagai pelayanan kesehatan. Rumah sakit. Community based agency, lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien keluarga sebagai pelaksana perawatan keluarga. Hospice, lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan fokus pada klien yang sakit terminal. Pelayanan kesehatan kompleks, menggalang potensi masyarakat. Ada potensi masyarakat, partisipasi mengadakan dana sehat, iuran pemberian makanan tambahan untuk balita, kader kesehatan, dan lainnya. Menggalang dana masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Ada juga dari perusahaan swasta, misalnya mungkin melalui dana CSR-nya. Sistem rujukan, suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dari unit yang lebih mampu menangani atau secara horizontal antar unit yang setingkat kemampuannya. Pembagiannya ada rujukan medik, rujukan pengetahuan, konsultasi medis atau bahan pemeriksaan, rujukan kesehatan masyarakat, upaya pencegahan penyakit, preventif dan promotif, mencakup teknologi, sarana, dan operasional. Mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih banyak.